Eh, Mbah bisa diperkenalkan jenengan saking sinten asmine sinten? Nggih, nama jeneng kula niku nek lowong kabeh Muhammad Al-Amin Ranuwi Harjo. Nah, niki nek panggilane enten sing nyeluk Gumin, enten sing nyeluk macam-macam, sing nyeluk nek desa mriki nyeluk kula Andi, oleh Andi niku panggilan Brik-Brikan. Kula niku Raja Briker. Raja Briker niku yen ki Charlie 3 solusi radio macam-macam niku. Nah, kula sien nanti juara nasional Briker, jambore udara nasional internasional kula nanti jambore. Kemudian pendidikan saya formalnya saya SMA kelas 2. Kelas 1 naik kelas 2 saya tidak itu, tapi kemudian saya berpetualang. Ya bersyukur hampir seluruh ulama Jawa, ulama sepuh itu saya kenal, mulai dari Banyuwangi sampai Banten. Begitu juga para pejabat Panglima TNI kalau nggak salah 7 atau 8 saya kenal. Kemudian kawan-kawan dari BIN, dari budayawan macam-macam ya, kita saling silaturahim membangun kebersamaan ya. Orang apa saja kejawen macam-macam ya kumpul-kumpul di sini. Kalau kumpul di sini juga kumpul beberapa hari lalu bahas Mojopahit ya, yang sering bahas Mojopahit itu latar belakangnya. Saya juga pernah di pesantren sebentar di Darul Ulum, kemudian ya sekolahnya itu, tapi bersyukurnya saya setiap ikut pelatihan itu hampir the best. Termasuk pelatihan otonomi daerah oleh USAID, itu para profesor, para doktor di Indonesia bagian timur. Saya ikut ya, bahasa Jawa ini lak-lak dong. Ternyata saya termasuk the best dalam berpikir tercepat dan peserta paling terkenal. Ya, orang-orang kampus ya banyak yang relatif kenal. Karena sering kumpul pemikiran. Dialog, guyon, ngalur ngidul lah. Mbah, ya, tempatnya lokasi domisili dengan di desa mana? Ini desa Klinterjo. Mojopahit mengatakan Klitar-Kliter jadi rejo. Ini kalau orang-orang Mojopahitan, ini ring 1 Mojopahit. Ring 1 Mojopahit itu banyak kawan-kawan yang mengambil barang-barang antik di tanah saya ini ya, dapat banyak macam-macam itu. Nah, di belakang ini ada jalan tembus dari sini sampai ke Terulan. Itu anak Universitas Indonesia pernah nginep di sini. Di Canditekus sana dilepas bebek, keluarnya di belakang ini. Ya kalau dulu manusia sedang sampai muat ya 180-an di bawah tanah itu ada sekarang dari itu lubangnya tingginya 180. Itu tembus dari sekarang itu. Orang menyebut dari Segaran, tapi bukti fisiknya dari Candi Tekus. Dulu utaranya Candi Tekus agak ke barat ada lubang yang sama seperti ini, tapi duruk yang di sana. Di sini masih ada keluar air. Mbak, kita tanya Mbak. Kemarin kan ada ekskavasi yang dilaksanakan BPK 11 Jawa Timur ya, yang di situs Klinterjo atau situs Watuombo atau yang di Yoni Klinterjo. Itu menurut wacana mbahnya ini itu dari istana atau gimana, atau candi? Itu kalau menurut sejarah itu adalah perumahan. Kalau Klinterjo ini digali, ya mungkin sedesa Klinterjo itu semuanya ada peninggalan itu. Dulu dari Klinterjo barat jalan itu sampai Domaling ada seperti itu. Itu di belakang rumah saya ini ada, di mana-mana ada. Hanya saja memang karena Klinterjo terlalu banyak, ya. Bahkan dulu yang sekarang digali di lapangan itu diambil orang sebelum ada undang-undang cagar budaya, itu diambil orang-orang dibuat semen bata ya.
Jadi orang-orang sekitar sini dulu kaya itu ya karena buat semen bata itu. Nah, kemudian daripada eman-eman diambil semen bata, saya gali, saya ngambil 3 truk gitu. 3 truk untuk gapuro saya itu sampai pondasi itu batu Mojopahit. Kemudian ini dulu saya buat paving itu, yaitu bata Mojopahit. Bahkan ini Mas Guru Soekarno Putra pernah datang ke sini dengan para ahli sejarah profesor. Bata-bata itu dilihat katanya dibuat sekitar 1.300-an. Berarti awal Mojopahit itu. Itu dari apa itu? Goresan tangan itu. Sejarah ya. Katanya itu awal pendirian ya. Kalau nggak salah itu Raden Wijaya gitu. Apakah yang di Klinterjo itu ada yang mengatakan Tribuana Tunggadewi gitu Mbak? Jadi begini, kalau yang di sini itu bukti sejarahnya Tribuana Tunggadewi, pendirinya Raden Wijaya. Nah, kenapa di Klinterjo itu seperti awal Mojopahit? Awal Mojopahit kan Singosari. Iya. Nah, saya melihat di Tribuana Tunggadewi itu ciri khasnya kan 2, batu bata sama batu kali kan. Iya. Batu kali kan berarti Singosari. Berarti itu bisa jadi situs di situ itu peninggalan Singosari kemudian diperbaiki Mojopahit. Jadi ada kesinambungan sejarah. Jadi berhubungan ya antara kerajaan Singasari sama. Jadi hampir kerajaan-kerajaan penemuan di Mojokerto itu kan hampir banyak yang berhubungan dengan Singosari. Seperti yang di Gemaan itu kan ada hubungannya Singosari. Mana-mana itu kan banyak. Jadi itu menunjukkan kerukunan bahwa pengkaderan para ahli sejarah itu memang ada. Jadi tidak ada tukaran pertumpahan darah yang sejatinya tidak ada. Jadi itu kalau digali semuanya dulu sampai desa Besuk itu penemuan banyak sekali. Waktu Ganjaran utara Tanaman Jati itu sampai Notok desa itu penuh dengan penemuan. Itu ke timur sampai ke Domaling itu penuh dengan penemuan. Tapi zaman dulu orang nemu itu buat apa ya? Duruk lagi dibuatkan sumur gitu. Jadi yang ditemukan sekarang dulu banyak sumur-sumur ya untuk membuang batu bata itu, karena kalau diambil tanahnya untuk batu bata kan batu batanya dibuang, dimasukkan sumur. Mbak, kita tanya lagi ya Mbak ya. Ya. Kalau yang di Klinterjo itu bahwa pihak kalau nggak salah itu dugaan ya Mbak ya, dari situs Yoni Klinterjo, dari peninggalan dari Tribuana Tunggadewi, apakah itu dikatakan iya atau gimana Mbak? Soalnya kan kalau kita lihat di era 1300-an waktu zamannya Raden Wijaya kalau itu kan. Bukan yang Tribuana Tunggadewi. Tribuana Tunggadewi kan 1360 ya. Iya kalau nggak salah ya 1300. Ya itulah. Jadi begini, bukti-bukti sejarah ya yang relatif asli situs itu ya di Tribuana Tunggadewi itu. Yang lain-lainnya sudah polesan lah, sudah gantian, sehingga seluruh presiden insya Allah datang ke tempat situ kecuali Habibie. Soekarno di situ membuat sanggar Pamujan sendiri dulu sebelah utara, utaranya situs itu, depannya itu ada namanya sanggar Pamujan itu yang membuat itu waktu Soekarno. Pak Soekarno Ya. waktu belum ada ekskavasi ya Mbak ya, belum. yang dulunya waktu Ya, itu kalau nggak jadi- salah itu namanya Watu Ombo ya Mbak ya. Ya, jadi begini, nama Watu Ombo itu kan ada 2 situs itu. Ada yang mengalir air itu sebelah utara yang dikelilingi batu itu, kemudian ada yang barat. Itu barat itu batu itu dibolak-balik yang sekarang didirikan itu. Kenapa dibuat Watu Ombo? Kan lebar ya, dulu dibuat cangkruk gitu. Kemudian kok barang terhormat kemudian didirikan. Sekarang kan didirikan. Itu ternyata kan ada yang besar. Itu yang disebut Watu Ombo. Watu Ombo itu nama tempatnya itu.
sebuah batu yang sangat ombo atau ya sangat lebar lah. lebar. Ya, yang sekarang didirikan itu loh, yang Ya, berdiri itu. kayak apa itu, pintu ya, bukan arca itu kayaknya. lambang. Lambang itu lambang dewa siapa sih, saya lupa ya. Ya dulu ya saya pelajari itu, sekarang sudah. Kita tanya ya Mbak ya lagi ya, tentang Yoni Gintirrejo. Kan di situ ada sebuah Yoni Cerat Yoni Mbak, berangkatakan tahun kalau nggak salah 1358 itu, kalau nggak salah ya Mbak. Iya. Yoni Gintirrejo, apakah itu tempat pemujaannya ratu, istana, atau apa Mbak? Banyak sejarah yang menyebutkan bahwa di situ itu semacam greenhouse, apa rumah tamu ya. Jadi rumah tamu, para tamu raja, para pembesar raja gitu, kumpul di situ. Sehingga di situ ada Yoni, ada semacam, dulu saya masih kecil banyak apa kayak patung-patung itu loh. Ya termasuk yang saya ambil batu batanya itu begitu, daripada diambil orang untuk digiling buat semen, ya saya ambil itu dulu. Jadi banyak sumur-sumur dulu. Bukti sumurnya itu batu batanya melingkar, ada bentuknya bagus gitu. Kalau nggak salah sekarang masih ada di utaranya Pendopo, kira-kira 100 meter dari Pendopo itu masih ada bentuk sumur itu, yang dulu banyak sumur-sumur itu. Berarti itu tempatnya tempat peribadatan khusus gitu Mbak? Banyak yang mengatakan begitu. Jadi para pembesar kerajaan kumpul di situ, ya beribadah, ya bermusyawarah itu di situ. Greenhouse tadi, Greenhouse itu loh. Berarti rumah istana Pak? Aula, kayak aula. Hampir Iya, aula. rumah istana kerajaan. Ya sekarang itu ya Pendopo. apa ya? Istana lah, paling gampang itu istana kerajaan ya. Soalnya kalau kita lihat ya struktur yang di lapangan itu Pak, kan sangat panjang sekali. Loh itu sampai Domaling kalau mau gali. Orang sini tahu, orang yang buat batu bata itu yang lama-lama itu tahu. Bahkan itu yang sebelah barat itu sawah saya pribadi saya itu ada itu. Ya kemudian sampai melewati sungai sampai ke Domaling mungkin itu, ya diambil orang batu batanya. Itu tahun berapa Mbak? Ya 90-an paling. 90-an. Ya. Waktu itu memang Ya namanya Gintirrejo dulu dimanapun itu ya penuh peninggalan begitu. Tapi kan kalau orang lapor itu kan itu, orang nemu itu ya banyak, tapi orang lapor ya orang nemu kan pengennya dapat ganti rugi yang banyak. Tapi kalau di Purbakala dulu itu nemu apa saja diambil Purbakala ya 100.000. Akhirnya orang kalau nemu ya nggak disetorkan, dijual keluar ya dapat lumayan. Ya, dan dulu belum ada undang-undang cagar budaya ya. Orang nemu apa gitu dijual. Mbahnya ini pernah menemukan sesuatu yang sangat berharga atau gimana Mbak waktu itu? Dulu saya diberi orang itu bagus, sama tempayan apa itu yang seperti emas itu. Tapi saya gitu-gitu itu karena dalam keyakinan itu kan, kepercayaan itu bisa berubah. Saya jual itu, saya dikawal oleh Brimob Watu Kosek itu, mobilnya Watu Kosek nggak bawa senapan panjang itu dikawal. Tahu-taunya sampai mau jagung berubah. Saya teskan di toko emas itu berubah. Kadarnya menjadi mamas, katanya toko emas mau jagung Selatan Jalan. Mas Nom gitu. Pokoknya nggak laku gitu loh. Akhirnya saya teskan lagi di sebelah di orang-orang pinggir jalan itu yang itu. Ya sama, baik di toko maupun di itu. Akhirnya saya dengan kawan-kawan Brimob itu kembali, kemudian saya bawa kemana-mana ke ahli barang antik,
nggak laku, kemudian dulu mau dijualkan Mbah Dikin itu dukun gondang ya. Nggak tahu sekarang kemana itu. Berarti sampai sekarang belum jelas. Banyak saya dikasih orang itu, wah berkali-kali ada keris emas, ada macam, dulu saya sering itu. Akhirnya saya juga nggak begitu tertarik itu barang-barang gitu itu ya. Saya dikasih merah delimo macam-macam, dites orang ya merah, tapi nggak itu. Ya banyak. Dikasih atau Apanya? sengaja dikasih atau Dikasih. dikasih? Dikasih. Itu peninggalan atau gimana? Iya, katanya peninggalan. Bahkan ada orang-orang ngambil sekitar sini itu sekitar. Ya, saya dikasih. Ya mungkin kalau mau bawa ondo itu ada bisa lemparkan ke sana. Insya Allah nggak diambil jin kali itu. Atasnya kayu ini loh. Ada itu saya. Apa Pak? Ada apa itu yang untuk inilah Pak? Yang di sini nih. Gelang di Yang sini. prajurit itu. Ya kehormatan itu. Oh, Yang Kayak- sini kayak rasukan itu loh ada Iya. apa itu. Kemudian ada naga ular, ada semar kalau nggak salah itu. Saya ada ikan kan saya lemparkan di atas itu. Mungkin sebagian diminta kawan-kawan ya, setiap kawan-kawan ke sini diminta-minta. Waduh kau mana entek saya punya peninggalan ya, ambil lemparkan di atas kayu. Berarti menempel di sini Pak? Iya itu kalau bawa ondo diambil mungkin ada. Masih menempel di situ atau yang menjaga siapa Pak? Ya nggak ada yang jaga di situ, jadi itu ada gitu loh. Jadi bukan mimpi, bukan fisik nyata. Saya dikasih orang-orang ngambil di sini kan kenang-kenangan Pak Amin itu saya ngambil di sini jupu-jupuan, pokoknya kon-kondone oleh ini ada yang oleh dapat ake, ada dapat ini ya. Berarti orang-orang spiritual itu sering dapat gitu ya Pak? Sering kalau kesini kadang 40 orang pakaian hitam-hitam itu saya nongkrong di sini ya saya biarkan saja. Sering orang-orang kepercayaan datang ke sini. tapi tetap menghormati ya Pak. Ya pokoknya jangan terlalu ini ya. Kadang-kadang ya kalau banyak orang yang ambil di situ kan orang-orang yang punya kecil kan nangis. Apa itu akhirnya didatangi ke tetangga-tangga. Pak Amin loh, ini kok Pak Amin, anakku lo nangis. Oh iya tak akan dengannya. Kayak mengusik anak-anak kecil ya berarti. Iya sepertinya begitu. Ya. Berarti tidak main-main ya Mbak itu tentang benda tua itu Mbak. Memang ada penghuninya. Ada yang ada yang tidak. Jadi ada memang ada. Dan kawan-kawan yang mengambil di situ tanpa macam-macam kok, tanpa syarat. Kadang-kadang duduk itu ya datang sendiri telepok gitu. Ada yang terbang itu shout itu macam-macam lah. Itu nyata Mbak? Nyata banyak orang yang lihat. Jadi kalau ada tim yang datang ke sini itu ya anak-anak muda sini ya ikut kumpul. Karena daya lindunginya ya Mbak ya. Iya. Ilmu kebatinan yang sangat kuat. Bahkan ketika ini kawan dari Jawa Tengah ingin meminta keris Kolomunyeng dari Tribuana Tunggadewi itu disyuting. Jadi menggunakan 4 kamera besar. Tapi begitu penyerahan kerisnya dari Tribuana Tunggadewi ke anak itu, alatnya meledak. Jadi tidak bisa didokumentasikan, tidak bisa direkam, kayak mesti rusak gitu. Ya nggak mesti, tapi waktu itu rusak. Gitu loh. Waktu itu rusak dan kerisnya ternyata tidak terdokumentasi dalam videonya. Yang kedua, kerisnya ternyata palsu. Jadi kalau yang asli, kalau munyeng ya miliar bisa triliun itu. Mbak, kita Karena palsu ya. kalau munyeng 100.000. itu berbentuk pusaka kan keris ya Mbak ya? Iya. Keris lu 3 atau lu 7 atau lu 11. Kalau nggak salah 7 Fungsinya buat apa Mbak? untuk kemenangan, kejayaan.
Jadi kejayaan Mojopahit dari berbagai versi keyakinan itu menangnya itu karena terjaga dengan keris Kolomunyeng itu. Sehingga keris Kolomunyeng itu diminta banyak orang. Dulu keris Kolomunyeng itu atau orang menyebut keris Tunjung Biru itu pernah direbut Pak Harto dari Yehusen. Yehusen Karanongko itu. Mbak Husen itu ya. Tapi pertama keliru, timnya Pak Harto ke Yehusen berangkal, sehingga keris yang diberikan Pak Harto itu yang dari Yehusen berangkal itu palsu. Kemudian Pak Harto mencari keris ke Yehusen itu, Yehusen tidak diberikan. Kemudian kerisnya dibawa ke Ndrosmo, Ndrosmo difoto udara menjadi laut, jadi nggak bisa ditemukan, nggak bisa difoto udara itu. Tahun berapa Pak? Sebelum Pak Harto 97, belum lengser itu ya. sebelum lengser merebut keris itu mencari. Apakah tujuannya untuk Ya supaya aman. Versi orang-orang kuat itu pemegang keris itu menjadi aman. berarti banyak banyak yang itu Pak? Maaf ya Pak, kita putus ya tadi. Ya, Banyak yang ingin memilikinya gitu, keris Kolomunyeng itu tadi. ya banyak sekali. Mau jadi pejabat itu. Ya, tapi intinya keris itu adalah kenapa Mojopahit itu tidak bisa dikalahkan, di antaranya yoninya keris itu. Nah, kemudian akhir-akhir itu keris itu dibawa para Sunan. Maka Sunan itulah sebagai pengganti kerajaan Mojopahit itu. Apa yang diteruskan oleh Mbak Bentoro gitu Pak? Ya termasuk keris itu pernah di Sunan Giri juga. Nah, ini kan kita akan tanya ya Pak, ini kan tahun 2023, ada yang mengatakan Sabdo Palon Noyo Genggong pripun Pak, jabaran itu. Jadi begini, nur keyakinan. Jadi di dalam Al-Quran itu wa khalaqal janna mimma marjim nar. Jadi sebelum umat manusia diciptakan, itu yang ada itu adalah kelompok jin. Nah, Jawa itu adalah orang dulu bilang namanya Gung Lewang Lewung Jalmo Moro Jalmo Mati. Karena apa? Dulu yang ada adalah masyarakat jin. Masyarakat jin itu dipimpin oleh Sabdo Palon Noyo Genggong. Kemudian datang Islam yang dibawa Syekh Bakir. Terjadilah keduanya bertempur, tidak ada yang bisa dikalahkan, menjadi bersatu, pembagian wilayah. Yang selatan itu wilayahnya Sabdo Palon Noyo Genggong, yang utara wilayahnya Syekh Bakir Islam. Kemudian kalau ada sesuatu yang kena jin, kenapa saling kirim salam, insya Allah sembuh. Jadi kalau yang menempel jinnya Sabdo Palon Noyo Genggong, ya salamnya Syekh Bakir. Atau mungkin yang nempel jin penganut Syekh Bakir, ya salamnya Sabdo Palon Noyo Genggong. Nah itu ya. Kemudian ketika Kertabumi Brawijaya 5 itu masuk Islam, itu terjadi perjanjian bahwa Sabdo Palon Noyo Genggong tidak mau masuk Islam, menghargai keputusan masuknya raja kelima apa keenam itu, Kertabumi kelima itu menghargai masuk Islam, itu enggak masalah. Tapi Sabdo Palon Noyo Genggong tidak mau, berjanji 700 tahun kemudian Mojopahit akan bangkit. Apakah ini tanda-tanda yang dikelinterjo Pak? Bisa jadi kebangkitan Mojopahit itu bukan hanya yang ada ini, tapi Nuswantara. Nuswantara itu wilayahnya sampai Thailand, Madagaskar, Singapura, macam-macam itu menjadi satu kesatuan zaman dahulu. Sehingga di mana-mana bangkit merasa Mojopahit itu. Kesinambungan itulah yang semangat kebersamaan yang kita bangkitkan, bukan fisiknya yang kita itu. Sementara
fisiknya juga digali, bukti-bukti sejarahnya digali. Kalau dulu di Tribuana Tunggadewi itu katanya orang-orang akan dibangun dengan biaya 230 miliar kalau nggak salah itu. Mulai dari pembongkaran itu, Pak. Mulai dari pembongkaran sampai jadi. Itu rencana buat wisata gitu. Ya wisata, bahkan saya dulu punya gambarnya. Saya diskusi dengan dulu masih BPCB ya. Sekarang kan BPK. BPK 11. Sering diskusi ke sini, mau cobain macam-macam. Karena khawatir masyarakat itu ramai. Saya bilang enggak, semuanya orang menghargai budaya, sudah paham. Jadi kemudian Sabdo Palonoyo Genggong ke Laut Selatan itu ada dua versi Laut Selatan ya. Ada yang istri Panembahan Senopati pendiri Mataram itu namanya Retno Jumilah. Itu yang wali. Yang wali itu ada dua negara yang punya istana di bawah laut, yaitu Arab Saudi dan Mojopahit. Jadi secara fisik istana Mojopahit itu ada yang di bawah laut, yaitu yang itu Retno Jumilah itu. Penganut Sabdo Palonoyo Genggong namanya Dewi Sulamsih, itu yang dikenal Nyi Blorong, mencari pesugihan dan sebagainya. Itu jin, itu bukan wali itu. Makanya menyesatkan. Itu yang versi lain dari cerita Sabdo Palonoyo Genggong. Yang disebut Nagih Janji itu pripun, Pak? Katanya itu kalau bangkitnya Niswantoro tentang Majapahit ya, Mbak ya. Itu karena tadi 700 tahun. Apakah ini tanda-tandanya, Mbak? Ya, ada yang mengatakan bangkitnya itu tahun 2024. Ada yang 2036, ada yang 2045. Makanya saya bilang terpenting adalah spirit kebersamaannya yang kita dukung. Kalau fisiknya kan sudah nggak karu-karuan di mana-mana. Ayo kebersamaannya Nuswantara yang dulu disebutkan oleh Mojopahit itu menjadi bersatu. Syukur menjadi satu kesatuan yang besar, menjadi kerajaan besar. Jadi bukan kemegahan macam-macam ya agak sulit karena dulu Mojopahit itu sudah begitu maju, membuat meriam saja bisa zaman dahulu itu. Jepang ya, Pak? Meriamnya kalau nggak salah ada di Malaysia. Dulu kan budayanya maritim. Jadi negara-negara yang budayanya maritim pasti menjadi negara maju karena hubungannya kan jauh. Tapi kalau budayanya agraris ya kembali nang Cikar, Gleglok, kemana saja kan sulit, jauh, lama. Nah itu ya sayangnya Indonesia kemudian berubah menjadi kerajaan, menjadi budaya agraris. Ya agraris yang enggak untuk maju ya agak sulit. Mestinya sekarang itu dirubah menjadi budaya udara. Nah, ini kan maaf ya, Mbak, ya. Di tahun 2023 kelanjutan dari Pak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo ya, Mbak. Ya. Nanti Mbak yang menjadi ya itu ciri-cirinya gimana, Mbak? Untuk yang jadi presiden kemungkinan itu tetapi begini ya semoga saja tidak terjadi ya sama sekali saya berharap tidak terjadi. Jadi yang pertama saya ngomong dengan orang-orang Kejawen itu kok mendekati gitu. Jadi bulan Oktober ini kemungkinan ada huru-hara. Ya, kemungkinan, semoga saja tidak. Kemudian yang kedua, setelah presiden itu nanti terpilih, ya saya tidak menyebut orangnya, ya, betul. Enak, ya. Setuju. Orang itu terpilih, sepertinya kok nggak nyampe gitu loh.
terjadi huru hara. Jadi kalau yang pertama ini ramalan saya diskusi dengan orang-orang ya, kalau dalam Islam ahli poro langit, kalau orang Kejawen itu ahli wangsit, itu mengkhawatirkan bulan Oktober ini ada sesuatu gara-gara huru hara, goro-goro dalam bahasa pewayangan itu. Semoga saja tidak. Tapi yang khawatir yang kedua, mungkin sampai pilpres relatif aman, tapi setelah pilpres ada yang terpilih, nanti terjadi rame lagi. Ya tetap saya berharap semoga saja tidak. Damai itu indah. Ya. Kadang-kadang orang tidak memahami, persoalan sedikit saja jadi rame. Banyak itu. Perselisihannya. Bahkan di apa ya. Hubungi lah bahasa Jawa ini jadi rame. Tetap harus tenang apa? Harus buka pikiran lah. Ya, jadi begini, kita itu orang desa dulu. Saya kecil mulai dulu, yang namanya di warung, zaman di warung sini itu kalau pagi jam 6:30 sampai 7:30 lah. Ngomong sak bejati saya itu nggak apa-apa itu. Wong dialog pikiran, pokoknya kalian ngantem kalian itu. Ayo kita berbangsa bernegara itu adu konsep, adu pemikiran, adu ini. Ya, dulu itu enggak ada, sekarang ngomong sedikit tersinggung. Ini kan aneh gitu loh. Sensitif. Dulu itu enggak ada itu. Saya sejak kecil namanya ya, yang memang kebetulan saja orang Kelinter itu terkenal jago omong. Dan nenek moyang dulu ya pinter-pinter ngomong. Dalam bahasa guyonannya itu seperti orang ngerau itu nih. Bojonegoro itu. Masyarakat terasing ngerau itu. Seperti itu. Itu pinter kan itu. Padahal gak sekolah gak apa. Saya kesana itu sampai mengajari filsafat Gajah Mada. Memang pinter betul. Posre masyarakat terasing nggone Bojonegoro ngerau. Saya dulu sering ke sana. Otodidak ya, enggak ada. Kamu dalam pewayangan, Pak? Kenapa? Apakah orang, maaf ya, Pak, apakah orang sini itu yang disebut kayak Sengkuni gitu, maaf ya, Pak? Kalau pewayangannya? Orang sini tak? Ya. Oh enggak, bukan orang sini, sini itu siapa ya, wayang sing pinter. Pinter gitu loh. Bukan Sengkuni, bukan. Jadi pinter dalam berfilsafat gitu. Jadi kalau diukur dalam keilmuan itu bener. Ya. Contoh yang ngerau itu kan kuburannya mesanya ndek-ndek gitu. Saya tanya kenapa Pak mesanya kok dekat? Ya supaya tidak dilangkai sapi. Kan masuk akal. Kalau pendek kan sapi nggak bisa lewat. Ya. Pokoknya ngomongnya itu sangat logika. Nah orang sini itu kadang-kadang lah di warung itu kalau pagi berlatih itu sehingga lahir orang-orang yang jujur, mantap. Jadi orang kalau nggak paham politik masuk Kelinterjo ketegok yes. Oh gitu Pak. Ahli politik ya. Ahli semacam-macam lah. Jadi Kelinterjo itu serba bisa. Aneh. Jadi sampai orang sekitar sini tuh kalau guyon pokoknya mau ngepek mantu arek Kelinterjo akan ngomong. Ya itu guyonannya. Karena sudah ono aja gitu loh. Mbak, kita tadi menyebutnya tentang Sabdo Palon, Noyo Genggong dan juga tentang NKRI yang dipimpin oleh Pak Jokowi ya Mbak ya. Ya. Harapan jenengan sebagai tokoh agama atau tokoh masyarakat dari Desa Kelinterjo dan Indonesia pribumi. Ya, Indonesia yang kita harapkan kan seperti zaman dulu, mulai dari kerajaan Kapitayan tadi macam-macam itu kan. Coba Anda ukur mulai zaman dahulu sampai kemerdekaan. Rakyat Indonesia yang mati berapa? Setelah kemerdekaan yang mati berapa? Kan banyak setelah merdeka. Lu zaman dulu zaman perang penjajah macam-macam nggak terlalu banyak kok yang meninggal. Karena apa?
meskipun ada penjaya macam-macam, masyarakatnya rukun, guyup gitu loh. Nah, keguyupan kerukunan inilah yang kita harapkan. Tentu Indonesia karena masih paternalistik, ya para pemimpin ayo memberi teladan yang baik lah, dialog yang baik, jangan sedikit-sedikit mengancam ini macam-macam. Jadi ayo di dalam berbangsa bernegara ini kita dialogkan, ya seperti masyarakat desa itu. Apa-apa di dialog nang warung nang ini gak sampai tukaran, gak sampai ini sebagainya. Dirembuk no. Ya dirembuk ya. Terus, Dulu kan ada rembuk desa, ada isinya rembukan gotong royong macam-macam. Ya tentu ini butuh proses. Tapi terpenting adalah jangan mengeksploitasi rakyat bagi siapapun, tokoh-tokoh politik, tokoh agama atau tokoh apapun. Itu jangan mengeksploitasi rakyat dalam kepentingan pribadi atau golongan. Insya Allah bangsa Indonesia itu mudah, gampang untuk menjadi rukun dan sebagainya. Nah, yang agak sulit kan dieksploitasi tadi seakan-akan itu. Terutama itu yang Ya. simpel juga ya Pak ya. Apanya? Bhinneka Tunggal Ika. Iya, jadi saya ini dulu sering bercanda gimana? Lah wong rakyat itu butuh duit kok. Jadi ada pejabat itu butuh di demo, ya saya demo. Jadi maksud saya eksploitasi, dapat uang, pejabatnya seneng. Jadi saya demo itu, saya tidak ikut demo kan kawan itu tak ngomong sing keras di hadapan para pejabat itu. Lah pejabatnya ya seneng wong demo akal-akalan gitu. Tapi tujuannya bersatu. Jadi ada pejabat lah, kok daerah saya nggak pernah di demo, bilang sama Pokoknya saya. intinya itu kerukunan sesama Iya, umat. jadi Entah itu beragama Islam, Katolik, yang penting kerukunan ya Pak, Saling ya. toleransi. Nah, saling Ya. toleransi gitu Pak. Kalau orang-orang itu memahami agamanya masing-masing, insya Allah toleransi. Saya ini mulai dari Dikartoko, mulai Romo Mangunwijaya, Romo apa itu yang sekarang Maju Suseno, Romo Muji Sutrisno, macam-macam saya sering ketemu. Jadi bukan saja di kelas bawah, kalau pastor Mojokerto insya Allah saya sering ketemu. Ya, dialog. Kalau dialog itu kan jalan keluar gampang. Apa sih masalahnya? Apa masalahnya? Kita bicarakan bersama. Nggak ada konflik dan sebagainya. Berarti intinya bersama ini tentang budaya masyarakat Majapahit, terutama itu yang di Klinterjo nih Mbak ya. Terutama yang di Klinterjo dan juga Nuswantoro atau Indonesia NKRI. Intinya harus rukun, Saling toleransi. Rukun dan dipahamkan. gitu.